Cek. Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias lagi spoil Rudong Qiankun season 5 episode ke-7. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita sebelumnya di mana Lindong melakoni baku hantam dengan Lee Seng berhubung Tuan Muda Kekaisaran Cahaya Suci itu ingin merebut paksa inti monster tahap puncak manifestasi yang sudah susah payah dia dapatkan. Lee Seng awalnya tampak begitu sombong dan percaya diri bisa menggeprek Lindong dengan kekuatannya sebelum kemudian merasakan betapa jari surgawi yang pemuda kekaisaran antah berantah itu miliki sangatlah luar biasa, hingga bahkan dengan gabungan kekuatan semua antek Dajjal Kekaisaran Cahaya Suci mereka masih belum bisa mengalahkan Lindong sebelum akhirnya balik digeprek oleh si pemilik batu Zuzi. Tidak selesai sampai di situ, penggeprekan Lindong masih berlanjut dan kali ini targetnya adalah Ling Langtian yang memang secara keterampilan bertarung sekarang sudah lebih inferior dibanding Lindong. Karena itulah tepat ketika Lang Langtian hampir digeprek oleh Lindong, Tuan Mo alias si monyet menyelamatkannya dan membawa anjing satu itu pergi. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja tuh kita terobos. Kuy. Sosok Lindong perlahan turun dari udara setelah menyelesaikan dua pertempuran epik 2 kali berturut-turut dan sama sekali tidak menunjukkan rasa lelah di matanya, hingga membuat bahkan trio Wek-Wek perwakilan Kekaisaran Yan Besar merasa agak ketar-ketir kepada rekan mereka ini. Menyingkirkan rasa takutnya, Moling kemudian menggali informasi kepada Lindong tentang lelembut macam apa yang baru saja menyelamatkan Ling Langtian. Lindong memilih tidak menjelaskan panjang lebar tentang keberadaan si monyet dan berkata bahwa betapa banyak pun kartu truf yang disembunyikan Lang Langtian, si anjing satu itu tidak akan bisa selamat ketika mereka bertemu lagi di kemudian hari. Berhubung Lindong tidak mau banyak bicara tentang hodam Ling Langtian, Moling pun tidak mengkepo lebih jauh dan mengalihkan pembicaraan kepada senior yang sebelumnya disebutkan oleh Lee Seng. Tentunya hal ini bukanlah sesuatu yang baik untuk mereka, karena apabila senior yang dimaksud lebih kuat dari Lee Seng, mereka tidak setidaknya berada di ranah setengah langkah menuju nirvana, dan sosok sekuat itu bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Berhubung sudah kepalang jadi, Moling pun menyarankan rekan-rekannya untuk mencari informasi tentang senior Kekaisaran Cahaya Suci, membuat Lindong merenung sejenak dan terpaksa menunda kultivasinya ketika mengangguk menyetujui saran Moling. 4 pemuda perwakilan Kekaisaran Yan Besar itu bertukar pandang dan segera melesat ke tembok kota untuk melebur dengan para ahli di kota titik kumpul. Lindong berdiri di atas tembok dan menyaksikan tatapan ketakutan dari ahli-ahli di sekelilingnya sebelum kemudian mengumumkan bahwa titik kumpul yang memang awalnya merupakan tempat kebebasan sekali lagi akan mendapatkan kebebasannya, sehingga siapapun yang mau tinggal di dalamnya tidak perlu membayar pajak. Ketika para ahli di atas tembok kota mendengar kata-kata ini, mereka langsung tercengang sebelum mengungkapkan ekspresi emosional, mengingat banyak di antara mereka yang berasal dari kekaisaran kecil yang sangat minim sumber daya, sehingga kota titik kumpul ini memang merupakan satu-satunya tempat aman bagi ahli-ahli tersebut. Sudah aslinya minggir kamu miskin. Mereka tidak punya pilihan lain ketika diperas oleh Kekaisaran Cahaya Suci dan memeras keringat untuk membayar sejumlah pil nirvana yang sudah susah payah dikumpulkan. Meskipun tampak seperti mimpi, setelah sekarang Lindong menghapus pajak pil nirvana, tidak diragukan lagi momen ini adalah kesempatan yang sangat membahagiakan bagi mereka. Segera saja ledakan euforia menggema di tembok kota dan tanpa mempedulikan gegap gembita gembiraan yang meledak di sekitarnya, Lindong segera memanggil keluar Shoyen, tapi bukan Kang Sate Donghua sebelah ya, tapi aing mau Kang ojek pribadinya untuk bergegas ke menara batu pusat yang sebelumnya menjadi tempat Lee Seng berkultivasi.
Lindong mendarat di menara batu kemudian perlahan duduk dan mengedarkan pandangan ke seluruh kota yang memang terlihat dari puncak menara hingga memberikan perasaan seolah mampu memandang rendah semua orang. Namun tidak mau terbuai dalam kekuasaan yang sia-sia seperti Lee Seng, Lindong benar-benar fokus pada perkembangan budidayanya sendiri. Ketika mendapat omelan dari Lin Diao tentang kenekatan Lindong menggunakan jari surgawi kelima yang senyata-nyatanya telah membuat ujung jarinya terbelah, Lindong terkekeh dan tidak menyangkal omelan Lin Diao, namun menyayangkan karena bahkan dengan 5 jari dia masih belum bisa membuat Ling Langtian pindah alam. Lin Diao menenangkan manusia pungutnya dan mengatakan kalau saat ini Lindong memang bukanlah tandingan monyet. Lindong mengangguk sebelum mengalihkan tatapannya pada 8 Tan Qian Kun yang baru saja dia rampok dari Antek Dajjal Kekaisaran Cahaya Suci. Saat ini Lindong sedang bokeh dan berharap bisa mendapatkan cukup banyak pil nirvana dari harta kekayaan Lee Seng dan kawan-kawan ini. Namun ternyata jumlah yang Lindong dapatkan tidak sebanyak harapannya karena dari 7 tas Qian Kun pemilik batu suci itu hanya mendapatkan 3.000 pil nirvana sama seperti yang Lindong miliki saat ini. Untungnya tas Lee Seng menyimpan lebih banyak harta yaitu 6.000 pil nirvana sehingga apabila ditambah-tambah Lindong setidaknya telah mendapatkan 10.000 pil. Sayangnya untuk memurnikan boneka simbol darah Lindong masih membutuhkan 20.000 pil lagi dan oleh karena itu dia harus memikirkan beberapa cara untuk mengumpulkan pil nirvana dengan cepat. Setelah mendapatkan sejumlah besar pil nirvana, Lindong juga mendapatkan 2 teknik andalan Lee Seng yaitu Drum Cahaya Suci serta seni bela diri manifestasi yang sebelumnya pemuda itu gunakan yaitu Tackle Reruntuhan Langit Gajah Suci. Lindong menatap teknik ini dengan pandangan mupeng karena bagaimanapun Tackle Gajah Suci ini adalah salah satu seni bela diri terbaik di Kekaisaran Cahaya Suci dan keterampilan pada tingkat ini tidak dimiliki oleh bahkan klan Lin sebagai salah satu klan utama di Kekaisaran Yan besar. Meskipun Lindong sudah memiliki seni bela diri manifestasi tingkat tinggi yang kuat seperti penjara jari surgawi, jelas pemuda itu tidak akan keberatan untuk memiliki lebih banyak seni bela diri di gudang senjatanya. Karena itulah tanpa pikir panjang Lindong meraih teknik tersebut dan langsung menunjukkan kobaran semangat di matanya saat berpikir dia akan mendapat satu lagi amunisi untuk menggeprek Lang Langtian suatu hari nanti. Lindong sama sekali tidak bersantai ketika melepaskan energi mentalnya dan masuk ke dalam tablet giok gajah putih membuat suara berdengung aneh muncul di dalam giok ketika berusaha mengusir energi mental Lindong keluar. Lindong sedikit terkejut karena tidak menduga ada segel energi mental di dalam giok gajah putih karena seharusnya energi itu sudah hilang karena Lee Seng sebagai pemiliknya telah mati. Satu-satunya alasan logis yang melintas di pikiran Lindong adalah seni bela diri ini bukanlah milik Lee Seng. Namun Lindong tidak peduli siapakah yang memiliki teknik ini sebelum meledakkan kekuatan pelahap yang secara perlahan melenyapkan segel energi mental yang tersembunyi di dalam giok setelah sebelumnya sempat menunjukkan beberapa perlawanan. Setelah melihat Lindong menyingkirkan energi mental di dalam giok gajah suci, Lin Diao menebak jika sepertinya pemilik energi mental ini adalah senior yang disebutkan oleh Lee Seng sebelumnya. Lindong mengangguk setuju dan berpikir jika sepertinya senior besar yang disebutkan oleh Lee Seng adalah lawan yang cukup tangguh, mengingat dia masih mampu mengendalikan kekuatan mental di domain terisolasi seperti medan perang kuno ini. Sementara mata Lindong berkedip-kedip dengan serius, giok gajah putih yang awalnya tenang, tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya sebelum kemudian membentuk sesosok buram yang Lindong yakini sebagai senior besar Kekaisaran Cahaya Suci. Sosok itu muncul dan menatap Lindong dingin sebelum menebak bahwa seni bela dirinya telah jatuh di tangan orang lain dan Lee Seng dan kawan-kawan telah dibuat pindah alam oleh orang yang menghancurkan segel energi mental di dalam tablet gajah suci tersebut. Sosok itu berkata bahwa dia tidak peduli siapapun yang mengusik dan membunuh anggota Kekaisaran Gajah Suci pasti akan dibuat menyesal sampai dengan kematiannya. Wajah Lindong tetap tenang meskipun mendapat ancaman sedemikian rupa, berpikir
berpikir bahwa meskipun dia telah memiliki beberapa kesulitan dalam mengalahkan ahli setengah nirvana dengan hanya mengandalkan dasar kultivasinya, Lindong masih memiliki kepercayaan diri karena memiliki seni bela diri manifestasi, simbol leluhur pelahap, hodamnya Lin Diao, juga boneka berdarah si Ujang. Setelah energi mental di dalam giok gajah putih telah disingkirkan, Lindong tidak segera mencoba untuk melatih teknik tersebut dan lanjut menggeledah tas Qian Kun Li Sheng berharap bisa menemukan harta berharga lainnya. Sayangnya sampai dengan tas itu kosong melompong, Lindong tidak lagi menemukan harta karun yang memikat hatinya dan memutuskan untuk beristirahat dalam rangka memulihkan diri pasca pertempuran. Setelah berdiam diri beberapa lama, Lindong pun membalik telapak tangannya dan memunculkan tablet reruntuhan langit gajah suci untuk mempelajarinya. Lindong sekali lagi mengalirkan sejumlah besar kekuatan mental ke dalam batu giok, membuat raungan gajah raksasa bergema di otaknya sebelum kemudian Lindong melihat bagaimana seekor gajah besar berdiri di langit dan mengamuk hingga menyebabkan gunung-gunung runtuh. Lindong masih terus menyelami teknik tackle keruntuhan gajah suci dan baru saja akan menguasai seni bela diri manifestasi tersebut ketika seorang pria berjubah putih muncul dan melepaskan niat membunuh dari sebuah menara tinggi di kota besar jauh dari tempatnya berada. Lindong mengenali sosok itu sebagai senior besar Li Sheng dan si senior besar sekali lagi mengirimkan pesan ancaman kepadanya, berkata bahwa setelah dia dan rombongannya menyelesaikan tujuannya saat ini, maka Lindong pasti akan segera menemui kematiannya. Singkat cerita, malam telah berlalu dan pagi sekali lagi tiba ketika kotak titik kumpul yang biasa dipenuhi dengan tekanan kekaisaran cahaya suci sekarang menjadi sangat berubah, di mana bahkan para ahli yang sebelumnya menjadi tim ses penguasa kota sebelumnya sekarang langsung berbalik menjelek-jelekan mereka sekaligus curcol tentang seberapa menyebalkannya Li Sheng dan kawan-kawan tersebut. Sementara itu di sisi lain, Lindong sama sekali tidak berniat untuk mengambil alih penguasaan atas kota titik kumpul dan fokus untuk berkultivasi dengan leluasa berhubung Li Sheng dan kawan-kawannya sebelumnya menebar keribetan telah tiada. Sinar matahari yang sangat hangat menyinari puncak menara tinggi dan sekali lagi berlalu ketika Lindong semakin memahami teknik tackle gajah suci. Lindong akhirnya berhasil mempraktekkan seni bela diri manifestasi tersebut hingga menyebabkan kekuatan Yuan di sekitarnya dengan cepat berkumpul membentuk bayangan gajah raksasa yang menyelimuti tubuhnya. Begitu gajah raksasa muncul, raungan yang menggetarkan bumi terdengar sebelum mengamuk dan menyapu seluruh kekuatan Yuan di kota titik kumpul. Saat gajah raksasa itu menghilang, suara angin melesat ke menara tinggi sebelum kemudian menyembulkan Moling dan kawan-kawan yang buru-buru memberikan selamat kepada Lindong atas seni bela diri baru yang pemuda itu kuasai. Lindong tersenyum mendengar ucapan selamat rekan-rekannya sebelum kemudian wajah gembira itu berubah menjadi serius ketika Moling dan kawan-kawan berkata bahwa mereka telah mendapatkan informasi mengenai senior besar Kekaisaran Cahaya Suci. Dari informasi yang trio Wek-Wek dapatkan, dari semua perwakilan Kekaisaran Cahaya Suci, setidaknya ada 20 orang yang telah mencapai ranah manifestasi tingkat lanjut. Dengan kematian 8 orang sebelumnya, Kekaisaran Cahaya Suci masih menyisakan 11 perwakilan kuat dan senior besar yang bernama Jinmu inilah yang memiliki kekuatan paling tinggi dengan ranah setengah langkah panggung Nirvana. Seorang ahli ranah Nirvana jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan karena kekuatan fisik mereka beberapa kali lebih kuat bahkan jika dibandingkan dengan Lindong yang telah menguasai tubuh guntur matahari. Moling menjelaskan bahwa saat ini Jinmu sedang berada di kota Yang merupakan kota titik kumpul besar, sementara kota yang mereka singgahi saat ini hanyalah pinggiran saja. Baru setelah Moling menjelaskan tentang identitas Jinmu, Duyun tersenyum kecil ketika berkata bahwa senior besar Kekaisaran Cahaya Suci itu tidak akan memiliki waktu untuk membuat masalah dengan mereka. Hal ini disebabkan karena Jinmu dan para ahli di kota Yang sedang mencari
mencari apa yang disebut sebagai kunci kuno misterius yang merupakan harta karun medan perang kuno yang menurut berita dapat membantu seseorang menerobos ranah nirvana. Mendengar itu Lindong jelas auto mupeng dan penasaran setengah hidup tentang apa yang ada di dalam harta karun kuno sampai bisa membantu seseorang menerobos ranah nirvana. Ketika itulah Masan menggarukkan kepalanya dan berkata jika sepertinya dia pernah mendengar tentang apa yang disebut sebagai pil samsara sebagai sesuatu yang ada di dalam harta karun kuno. Lin Diao langsung ikutan heboh ketika mendengar pil samsara, menjelaskan bahwa pil samsara dikumpulkan oleh seorang elit tingkat tinggi yang memahami prinsip samsara, memberikan kekuatan untuk membalikan jebakan kematian, juga membantu seseorang untuk membentuk tubuh fisik baru. Dengan kata lain, pil samsara dapat membantu Lin Diao keluar dari wujud roh iblisnya, dan oleh karena itulah si iblis Marten meminta Lindong mendapatkan pil samsara itu untuknya. Lindong merasa kepalanya pening ketika Lin Diao tiba-tiba berteriak di dalam lautan kesadarannya sebelum kemudian tersenyum pahit dan berkata jika dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu temannya itu. Kata-kata Lindong menyebabkan orang tua berlendir seperti Lin Diao sedikit tersentuh dan mengungkapkan kata-kata penuh kepuasan saat menyebut Lindong sebagai manusia pungut yang setia. Berhubung Lin Diao menginginkan pil samsara, maka Lindong harus mencari harta karun kuno lebih dulu, di mana untuk membuka harta karun kuno secara tidak langsung dia harus mencari kuncinya yang informasi terdekat berkata di kota Yang. Melihat gelagat Lindong yang mencurigakan, Moling pun memastikan apakah pemuda itu memiliki rencana untuk pergi ke kota Yang. Setelah Lindong mengangguk, Moling dan kawan-kawan auto bengong karena menurut mereka saat ini Lindong seharusnya bersembunyi setelah membunuh anggota Kekaisaran Cahaya Suci. Alih-alih bersembunyi, pemuda satu ini malah berniat mendekati kematiannya sendiri, membuat Neng Qingzu kalau jadi Genjet, dan tahu kelakuan lakinya, auto bikin video TikTok pakai judul Pesona Cowok yang Susah Ditebak. Lindong menghela napas ketika mengingatkan rekan-rekannya bahwa mereka hanya punya waktu 1 tahun untuk berlatih. Kalau mereka menghabiskan waktu di kota pinggiran ini, maka bukan sebuah ketidakmungkinan mereka akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti pagelaran utama dalam Perang 100 Dinasti. Lindong juga berkata bahwa dia sama sekali tidak takut kepada Jinmu maupun ahli Kekaisaran Cahaya Suci lain, dan kalau Antek Dajjal itu cari gara-gara, Lindong tidak keberatan membiarkan dia mengikuti jejak Lin Seng secepat mungkin. Trio Wek-Wek saling pandang sebelum akhirnya mengangguk. Toh mereka sadar tanpa sadar telah menjadikan Lindong pemimpin, dan mengikuti pemuda itu mengambil resiko adalah keputusan terbaik yang bisa mereka ambil. Lindong mengajak 3 temannya untuk menunggu beberapa hari sebelum menuju kota Yang sambil melanjutkan pelatihan dan semakin menguasai takkal reruntuhan Gajah Suci selama periode waktu ini. Meskipun telah menguasai teknik Gajah Suci, Lindong memahami bahwa dia hanya bisa menggunakan jari kelima penjara jari surgawi apabila menemui musuh yang lebih kuat. Namun sayang tubuhnya masih belum cukup kuat untuk menahan seni bela diri tingkat tinggi tersebut. Ketika itulah Lin Diao melambaikan cakarnya dan memunculkan sebuah strip tulang ungu bertulisan tubuh emas nirvana kecil yang merupakan seni bela diri tipe transformasi tubuh kelas manifestasi yang jauh lebih kuat dibanding tubuh guntur. Lindong awalnya senang melihat harta luar biasa ini, namun setelah mendengar bahwa dia membutuhkan banyak pil nirvana, Lindong langsung mengingat kebokeannya, membuat Lin Diao meminta pemuda itu untuk tidak pelit karena transformasi tubuh semacam ini akan membuat bahkan ahli kelas nirvana menjadi iri. Lindong tertawa pahit sebelum mengangguk patuh dan mengikuti instruksi Lin Diao untuk mencari tempat sepi agar bisa melepaskan kekuatan pelahap sampai ke puncaknya. Sesuai dengan instruksi Lin Diao, Lindong pun pamit kepada teman-temannya untuk pergi melakukan retreat sementara waktu, membuat rekan-rekannya meskipun bingung tapi tidak banyak bicara karena mereka tahu Lindong bukanlah tipe orang yang akan meninggalkan teman untuk kabur sendirian. Seperti biasa, Lindong menunggangi kang ojek pribadinya Lin Yan dan sampai di sebuah pegunungan binatang iblis yang diselimuti oleh kawan-kawan
diselimuti oleh awan dan kabut. Astagfirullah. Meskipun pegunungan ini dipenuhi dengan binatang iblis yang berbahaya, Lindong masih akan lebih memilihnya dibanding mengungkap rahasia simbol leluhur pelahap yang pasti akan mengundang banyak masalah. Setelah mencari tempat yang tepat, Lindong langsung duduk di atas sebuah batu gunung berwarna hijau dan mempelajari tubuh emas nirvana kecil yang perlahan memasuki pikirannya. Lindong tetap dalam keadaan selama beberapa menit sebelum kemudian simbol leluhur pelahap melayang dari istana nirwannya dan membentuk lubang hitam yang menyerap semua kekuatan Yuan di seluruh pegunungan dan mengubah menjadi nirvana ki yang menyerbu tubuh Lindong seperti banjir. Lindong merasakan rasa sakit yang membakar ketika nirvana ki menyerbu tubuhnya, namun mengikuti instruksi Lindiao untuk membiarkan nirvana ki itu mengalir memperbaiki otot dan tulangnya. Semakin banyak nirvana ki yang memasuki tubuh Lindong hingga kemudian berubah menjadi api aneh yang membungkus tubuhnya. Saat api berkobar, tubuh Lindong bergetar hebat sementara teriakan kesakitan menembus langit dan memantul melintasi pegunungan. Lindiao hanya bisa menahan rasa prihatin saat melihat penderitaan Lindong, namun hanya dengan menahan pembakaran api nirvana inilah petualangan pemuda itu untuk memasuki panggung nirvana di masa depan dengan akan meningkat drastis. Tanpa terasa 2 hari telah berlalu ketika Lindong tenggelam dalam pelatihan yang dalam, dan hal yang membuat Lindiao bisa menghela napas lega adalah fakta bahwa sepanjang hari ini Lindong tidak lagi mengeluarkan raungan tajam meskipun masih dikelilingi oleh api nirvana. Kelegaan yang dirasakan oleh Lindiao kemudian berubah menjadi kegembiraan tatkala menyaksikan kilauan cahaya emas di permukaan tubuh Lindong, di mana kilauan cahaya emas itu tidak lain adalah tanda bahwa pemuda itu telah menguasai tubuh emas nirvana kecil. Nah, ketika Lindong hendak mencapai titik kritis dalam kultivasinya, ya tiba-tiba saja langit di atas pegunungan itu penuh dengan binatang besar yang mengepakkan sayap beramai-ramai. Angin yang tajam bertiup dan menunjukkan bahwa ada beberapa sosok berdiri di atas binatang besar itu, di mana orang-orang yang baru saja muncul tidak lain dan tidak bukan adalah para ahli elit kekaisaran cahaya suci yang datang untuk memburu Lindong. Edian, waduh gimana nih, belum sampai selesai latihan udah datang aja nih rombongan Jinmu dan Antek dajalnya. Kira-kira apakah Lindong mampu menyelesaikan pelatihannya dan menguasai tubuh emas nirvana kecil dalam bayang-bayang ancaman Jinmu dan kawan-kawan? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.